Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan semangat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Bagaimana dengan kabar keluarga di rumah? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah ya. Amin. Perkenalkan, nama kakak Isabella. Kakak dari Universitas Negeri Yogyakarta. Sebelumnya kakak mohon izin ya untuk menyampaikan beberapa materi mengenai pentingnya makanan sehat bagi tubuh. Adik-adik bisa menjumpai materi ini pada buku kelas 5, tema 3, subtema 2. Sebelum kita mulai belajarnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Saya basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan karuniakan kepadaku pemahaman. Amin. Coba adik-adik perhatikan gambar berikut. Dari kelompok makanan tersebut, kira-kira mana nih yang adik-adik pilih? Yang kelompok makanan di hijau toska atau yang di merah muda? Yang mana? Kenapa? Baik. Karena yang warna hijau toska ini lebih sehat. Memang benar adik-adik, makanan itu bisa dibedakan menjadi dua, yaitu makanan yang kurang sehat dan makanan yang sehat. Apakah bedanya? Nah, perhatikan baik-baik ya. Makanan kurang sehat adalah makanan yang mengandung bahan berbahaya. Sedangkan makanan sehat adalah makanan yang bebas dari bahan berbahaya dan mengandung gizi yang bermanfaat untuk tubuh kita. Bahan berbahaya, Kak? Iya, bahan berbahaya seperti pewarna buatan yang tidak aman, pengawet, pemanis, dan perasa. Sedangkan gizi yang bermanfaat bagi tubuh ada banyak. Di antaranya ada karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan serat. Yuk kita uraikan satu persatu. Karbohidrat. Karbohidrat berfungsi sebagai sumber energi utama bagi tubuh agar dapat melakukan berbagai aktivitas. Karbohidrat dapat ditemukan pada kentang, jagung, singkong, sagu, dan beras. Protein. Protein berfungsi sebagai komponen yang bermanfaat untuk pertumbuhan, penyembuhan luka, regenerasi sel, menghasilkan enzim dan hormon untuk metabolisme tubuh, juga sebagai sumber energi. Kekurangan protein akan mengganggu pertumbuhan, menyebabkan tulang keropos dan rambut rontok. Protein dapat diperoleh dari hewan atau dari tumbuh-tumbuhan. Protein yang berasal dari hewan disebut protein hewani. Misalnya, daging, susu, atau telur. Sedangkan protein dari tumbuhan disebut protein nabati yang terdapat pada kacang-kacangan. Lemak. Lemak berfungsi sebagai cadangan energi dan untuk melindungi organ tubuh. Kebutuhan lemak yang tercukupi berguna untuk menjaga kesehatan kulit, rambut, menjaga suhu tubuh, melarutkan vitamin A, D, E, K, dan membantu metabolisme tubuh berjalan dengan baik. Lemak ini bisa dibedakan menjadi dua loh adik-adik. Ada lemak baik dan ada lemak jahat. Lemak baik disebut juga lemak tidak jenuh. Lemak baik atau lemak tidak jenuh biasa terdapat pada kacang-kacangan, ikan salmon, kenari, dan alpukat. Lemak baik ini memiliki kandungan asam omega 3 yang berguna untuk memelihara kesehatan jantung, menurunkan tekanan darah, dan mencegah terjadinya jantung koroner.
Lemak jahat yaitu lemak jenuh dan lemak trans yang terdapat pada daging, jeroan, atau makanan yang digoreng. Lemak jahat yang berlebih akan meningkatkan kadar kolesterol. Kolesterol yang tinggi dapat menyebabkan penyakit jantung, tekanan darah tinggi, dan pemicu diabetes. Vitamin. Vitamin memiliki manfaat yang penting bagi tubuh manusia. Vitamin ada beberapa macamnya, seperti vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Vitamin A bermanfaat menjaga kesehatan mata. Terdapat pada wortel, tomat, bayam, dan lain-lain. Kemudian vitamin B terdiri lagi dari vitamin B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, dan B12. Bermanfaat untuk membantu proses metabolisme tubuh, meningkatkan konsentrasi, serta meningkatkan energi. Vitamin B bersumber dari telur, kacang, ikan, dan sayuran. Vitamin C bermanfaat menjaga kesehatan kulit sebagai antioksidan dan meningkatkan kekebalan tubuh. Vitamin C bisa pada jeruk, pepaya, nanas, paprika, dan brokoli. Vitamin D bermanfaat membantu proses pertumbuhan tulang. Bersumber dari ikan, tuna, ikan salmon, kemudian ada hati sapi, dan kuning telur. Vitamin E bermanfaat mencegah penuaan dini dan menghasilkan antioksidan untuk menjaga kondisi tetap sehat. Bersumber dari ayam, kuning telur, minyak, tumbuh-tumbuhan. Vitamin K bermanfaat membantu proses pembekuan darah dan proses penutupan luka baru. Vitamin K bersumber dari kacang polong, buncis, brokoli, dan sayur-sayuran yang berwarna hijau lainnya. Mineral. Mineral dalam tubuh berguna untuk merawat fungsi fisiologis dan struktur tubuh, serta menyalurkan oksigen ke seluruh tubuh. Mineral dapat diperoleh dari susu, telur, ikan, garam, dan kacang. Serat. Serat juga termasuk gizi yang penting bagi tubuh. Dengan adanya serat dapat melancarkan pencernaan, menjaga kesehatan kulit, dan menurunkan kadar kolesterol. Serat banyak dijumpai pada buah-buahan, sayuran, kacang-kacangan, dan serelia. Nah, itu tadi sedikit penjelasan mengenai nutrisi atau gizi yang ada pada makanan sehat. Kak, kenapa kita harus makan makanan sehat? Masya Allah, pertanyaan bagus. Kita makan makanan sehat agar tubuh kita senantiasa sehat. Kalau makanan yang kurang sehat, meskipun dampaknya tidak terasa langsung, lama-kelamaan bahan yang berbahaya itu akan mempengaruhi kesehatan tubuh. Di sisi lain, dengan mengkonsumsi makanan yang sehat, juga sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan saja nih, bila kakak pinjamkan buku kepada adik-adik. Saat di tempat adik, buku kakak malah disobek, dirobek, dikotori. Kira-kira bagaimana perasaan kakak? Iya, sedih, cemas. Nah, tubuh ini merupakan karunia dan anugerah Allah yang dititipkan kepada kita untuk dijaga sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah. Baik kak, setelah ini aku mau makan makanan yang banyak, yang pastinya sehat. Masya Allah, sebagai seorang muslim dan muslimah, selain kita harus mengonsumsi makanan yang thayyib, kita juga harus mengonsumsi makanan yang halal. Meskipun makanan yang dikonsumsi sudah thayyib dan halal, kita tidak boleh berlebih-lebihan. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-A'raf ayat yang ke-31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Innahu la yuhibbul musrifin. Yang artinya, makan dan minumlah, dan jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.
Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Perhatikan ya adik-adik, kalau kita makan makanan yang kurang baik, kurang sehat, ataupun makan berlebihan, hal ini bisa mendatangkan berbagai penyakit, terutama pada saluran pencernaan. Oh iya, adik-adik sudah hafal belum mengenai saluran pencernaan? Kalau begitu, kakak punya lagunya nih. Dengarkan baik-baik ya. Mulut, kerongkongan, dan lambung, usus halus dan usus besar, poros anus itu semua saluran sistem pencernaan. Mulut, kerongkongan, dan lambung, usus halus dan usus besar, poros anus itu semua saluran sistem pencernaan. Bagaimana adik-adik? Sudah hafal belum? Dihafalkan lagi ya. Di balik berbagai macam penyakit yang ada, bisa jadi datangnya penyakit kepada kita itu adalah teguran dari Allah agar kita mengonsumsi makanan yang baik, halal, dan tidak berlebih-lebihan. Sembari mengobati penyakit yang dialami, kita juga harus banyak beristighfar, mohon ampunan kepada Allah. Semoga apa yang menimpa kita bisa menjadi penghapus dosa kenakalan yang kita lakukan. Adik-adik pernah mendengar tidak mengenai berita keracunan atau kematian yang terjadi karena makanan? Memang banyak sekali berita-berita tersebut. Di sisi lain, adik-adik pernah melihat tidak kakek nenek atau eyang buyut kita yang ketika udah sepuh itu masih sehat, masih kuat gitu? Banyak, Masya Allah. Beliau ini memiliki rahasia yang Masya Allah sekali. Jadi, kakek nenek kakak yang ada di kampung itu saat ini usianya itu sudah tua, tapi beliau masih sehat sekali. Ternyata rahasianya apa? Mereka itu mengkonsumsi makanan dari alam dengan sedikit atau dengan pengolahan yang sederhana. Misalnya, singkong rebus, ubi rebus, jagung rebus. Kemudian kalau sayur juga hanya dengan bumbu-bumbu yang sederhana seperti bawang merah, bawang putih tanpa adanya penyedap, kemudian tambahan pangan yang lainnya seperti itu. Kakak juga pernah mendengar suatu kata-kata yang begitu dahsyat, yaitu manusia diciptakan dari tanah, kemudian makan dari hasil tanah, dan akan dikembalikan ke tanah. Jadi dalam makan itu sebaiknya kita tidak perlu yang berlebih-lebihan, yang sederhana saja, yang penting bisa mendirikan tulang punggung kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu kalimat untuk menyimpulkan materi yang sudah kakak sampaikan, yaitu bahwasanya makanan sehat itu penting, namun harus sesuai dengan aturan. Sekian yang dapat kakak sampaikan. Bila ada kebenaran, datangnya murni dari Allah. Bila ada kesalahan, datangnya dari Kak Isabel sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.